Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hamdi di channel Galeri Sang Pamor. Semoga sahabat Sang Pamor dimanapun berada diberi kesehatan, rezeki lancar, dan segala urusan dimudahkan. Amin. Amin. Tema kali ini kita ditemani Dek Kiki atau Den Kiki ya. Siapa Bang? Dan guru kita Mbah Mat. Tema kali ini kita akan kupas tuntas pagar rumah ya. Pagar rumah. Tapi bukan pagar makan tanaman. Nggih, Bang, niki ada unek-unek dari Den Kiki. Nggih. Pagar kata orang Jawa, Bang. Nggih. Jadi Den Kiki kan udah pindahan udah ada setahun ya Ki ya? Iya. Udah setahun ya? Udah 1 tahun. Kemarin itu memang tanya soal pagar. Pagar apa, Cak? Kok aku dirungkut? Kok ini rumah udah dipagerin nggak katanya, Bang? Ya. Pagar itu dalam arti secara pagar rumah, dalam arti Pagar bisa rumah, yang ya. terbentuk secara nyata, ada yang bentuk secara tidak nyata, Mas Andi. Ada nyata dan tidak tidak nyata. nyata. Nah, contohnya kalau pagarnya nyata itu yang terbuat dari besi. Oh, itu sebagai iya. kelengkapan. Nyata ya? Ternyata ya Mbak. Ya. Pagar ya, betul. Yang tidak nyata itu dalam arti secara bagaimana untuk mengantisipasi. Nah itu memang itu bisa menjadikan sebagai kebutuhan apa enggak. Kalau kita butuh bagaimana untuk menjadikan satu perlindungan dalam rumah ini yang secara tidak kita duga. Nah bagaimana secara rumah ini bisa terlindungi secara dari hal-hal dari negatif, hal-hal ya? yang negatif ini. Nah, hal negatif itu ya kadang-kadang bisa dijadikan sebagai secara perbuatan orang-orang yang jahat dengan secara menggunakan secara mistisnya atau santet gitu ya. itu Mas Andi. Iya. Nah itu salah satunya memang kalau dari budaya orang kita ini ya kadang-kadang bisa menggunakan ubur rampe. Ukur rampe. Nah ditanami di pojok-pojok tengah itu Itu namanya pagar juga itu. ya pagar. Ya, emang. Pagar yang tidak secara nyata kasat mata. Dalam arti secara gimana kita ini, masa kita ini harus menjaga rumah sendiri aja. Karena kita ini kadang-kadang beraktivitas di luar rumah. Nah bagaimana supaya kita menggunakan hal-hal secara orang-orang yang mengerti atau orang-orang ini yang ada suatu pengalaman dalam bidangnya ini. Bagaimana supaya rumah ini bisa terlindungi dari hal-hal negatif ini. Nah salah satunya itu kadang-kadang menggunakan secara medianya apa? Media nyata. Iya, medianya. Nah medianya itu kadang-kadang bisa menggunakan secara bagaimana ditanami di pojok-pojok tengah, ya bisa menggunakan secara kalau orang budaya itu kadang Jawa ini kadang-kadang menggunakan ya pusaka. atau keris. Nah itu Mas Andi. Nah pusaka itu kan karena apa sih? Empu-empu dulu, leluhur dulu itu menulis dengan daya cipta kreativitasnya ini diciptakan secara bentuknya. Bentuk yang Tosan nyata. aji Tosan ini. aji itu, Pak, ya. Nah ini nanti dimasukkan doa-doa. Bagaimana tujuannya ini untuk sebagai perlindungan rumah? Doa keselamatan. Nah ini pusaka ini, besi aji ini sebagai medianya. Media benar. Ya utama itu dengan secara doa-doa empu inilah yang kita utamakan itu. Jadi di samping kita pakai ubur rampe dan pakai doa-doa secara doa khusus lah ya. Ya, Jadi ditamin ubur rampe di setiap pojok dan tengah. Itu dari keris pun juga bisa gitu loh. Iya. Jadi empu-empu dulu memang Mbah bilang tadi kan ditulis dinyatakan di pusaka ya. Makanya ada pamor wengkol, ada pamor tangkis,
Pamor singkir. Nah itu. Iya benar bang. Jadi untuk Kiki ini bang, mending di dua-duanya pak ya. Ya, Jadi doa-doa. Doa-doa ya. Memang belum ya bro. Belum. Waduh. Bang. Masih belum. Bang. Mangkane urip mau korat karit bro. Ya. Jadi punya keris sudah 100 lebih habis katanya. Iya bang. Jadi Kiki ini tahu dapat keris itu 100 lebih baborongan bang. ya. Aku tanya kan, kerismu udah habis bro? Entek ya. Loh habis terus buat apa duitnya? Habis kan? Sampai rumah ndak dipageri. Nah itu makanya Betul. amatlah penting pagar itu satu memang untuk keselamatan Mbak ya. Nah itu. Mas. Jadi menolak hal-hal yang negatif. Negatif. Terus barokah juga mungkin Mbak ya. Ya. Ada sangkut paut dari barokah mungkin ya. Iya, ya. Jadi Kemungkinan dapat iya. duit nggak langsung loss gitu ya. Loss. Jadi kayak Ada- peralon iya, bro. masih ada rimnya gitu ya mungkin ya. Nah, Dalam- contohnya kadang-kadang bisa seperti pamor seperti beras utah. Rasuta untuk kerejekian Mbak ya. Rezeki. Iya. Jadi itu sebagai filosofinya. Bagaimana untuk di pageri ini perlunya yaitu kita itu ada kontrol gitu. Jadi tidak terus Siap, Mbak. sampai mendapatkan rezeki terus berhasil utah terus saya. Terus ya. Soalnya tidak ada tempatnya ini. Tempatnya. Iya benar. Nah itu. Memang kita harus menyediakan tempatnya dulu ya. Nah Mbak, ya. itu. Jadi kalau aku bisa baca mungkin ya tempat itu ada bro. Tapi karena bolong-bolong, Bolong. Iya. jadi apa ya kayak keranjang bolong. Nah itu kantong bolong. Kantong bolong. bolong. Iya. Nah cuma orang Jawa ini budayanya kan gitu Mas Andi. Karena ditinggali oleh leluhur-leluhur ini secara tertulisnya. Adanya bacaan doa dengan bentuknya besi aji ini. Masih anjing, Mbak, ya. Nah ini ada sejarah Mas Andi. Iya. Coba dulu ya. Ya memang kembali kepada suatu terkait daripada budaya dan keyakinan. Keyakinan. Di Sulawesi itu ada desa yang disebut Pondak Para Wali itu. Pondak para wali. Nah itu. Nah itu sejarahnya Mas Andi. Ada orang itu kaya raya. Iya. Gimana, Mbak? Lah ketakutannya ini Mas Andi. Hmm. Tidak bisa tidur. Tiap malam itu jaga rumah. Iya. Sampai dia itu gelisah berjalan-jalan malam. Yang ditakuti itu apa itu, Mbak? Loh, karena kejadian suatu perampokan, penjarahan, itu yang ditakuti. Karena dia itu melihat hartanya, nah timbul ketakutan. Nah ini sampai tidak bisa tidur, tiap malam itu keliling. Aja. Jaga hartanya sendiri, Pak. Ya itu. Ah. Nah pada suatu tempat, ini ada suatu pondok. Lek dulu kan bukan secara pondoknya itu secara besar. Iya, Mbak. Ya, rumah ke rumah itu ngajari ngaji malam itu. Nah ini akhirnya terhenti di situ. Nah padahal ya ini itu pesen, coba kalau kamu itu kepingin supaya jauh daripada gangguan jin, setan atau orang-orang jahat itu, bacakan ayat kursi supaya di dalam
rumahmu itu ada suatu perlindungan dari Allah Ta'ala. Baca ayat kursi, Pak ya. Ya. Nah ini karena dia itu mendengar Mas Andi. Iya. Yang dari luar. Nggak jelas. Ah, Lah ingat dia itu. Apa ya yang diajarkan Yai tadi? ah. Ya ingatnya. Bismillahirrahmanirrahim lungguh kursi. Bismillahirrahmanirrahim lungguh kursi. Oh, lungguh kursi. Bismillahirrahmanirrahim lungguh kursi. Duduk di Lagi kursi, ya. akhirnya pulang diamalkan dia malam Mas Andi. Ah, terus Ya hanya itu bacaannya. Lungguh Bukan kursi. secara membaca ayat kursi. Iya, 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 iya. iya. Bismillahirrahmanirrahim lungguh Lungguh kursi. kursi. Bismillahirrahmanirrahim lungguh kursi. Bismillahirrahmanirrahim lungguh kursi. Tadi itu terjadi Mas Andi. Iya. Terjadi suatu ada yang ingin merampok. Ah, Nah itu. Nah rumahnya itu seperti dijaga tentara pakaian hijau-hijau itu. Lah akhirnya rampoknya ya takut tidak mau masuk. Oh itu seperti membawa senjata itu. iya, iya. Penjaganya itu. Padahal amalannya Bismillahirrahmanirrahim lungguh kursi. kursi. itu memang nggak tahu apa ayat kursi atau Lah itu apa dia kurang pemahaman karena dia itu tidak bisa memahami karena tidak pernah membaca ayat kursi. ayat kursi. Betul. Hanya mendengarkan. Apa ya kok ada kursi gitu. Nah itu, Hari ingat ini- kursinya.